Rabbi sendiri puji syukur kita bagi Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya saya izin share screen CV Kaima terlebih dahulu. Nama Kak Siti Halimah Reski Amalia, tempat tanggal lahir 20 April 1998, riwayat pendidikan MTSM Model Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian riwayat organisasi representatif AMSA Unismu 2018-2019, Pikom FK Unismu Moto, disyukuri ya. Pesan untuk pengurus semangat, kemudian alamat Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 124 Goa, kontak 081355158207. Itu tadi kurikulum PT dari Kak Halimah. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya kita ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Allahumma akhrijna min sulumatil wahmi wa akrima binuril fahmi wa ta'alaina bima rifatika wa sahli lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Baik, doa selesai. Dengan ini Kak Ima dipersilahkan KBK. Ya, saya izin share screen. Iya. Slide-nya sudah kelihatan, teman-teman. KBK alhamdulillah sudah kelihatan, Kak. Maafkan karena mati nyala karena sensor kibelanya di lampu yang musola. Ya, terima kasih sama Mardatila karena sudah mempersilahkan saya dan teman-teman Pikom untuk bisa membawakan materi tentang siklus hidup pada malam hari ini. Oh ya, teman-teman, nanti kalau misalnya lagi diskusi, nanti ditampung dulu pertanyaannya di akhir. Dan kalau misalnya saya ada keliru, siapa tahu saya lupa, dan kita boleh sharing. Nah, saya bawakan materi bukan berarti saya yang paling tahu. Nah, karena maksudnya kita juga manusia biasa yang tidak luput dari kelupaan. Nah, ini tentang siklus hidup itu arahannya dari Irham untuk bisa bantu teman-teman penggambaran bagaimana sebenarnya siklus hidup, pelajaran dari siklus hidup, materi tentang siklus hidup, dan apa tips trik untuk bisa jawab ujiannya. Sebenarnya siklus hidup itu yang namanya siklus hidup, berarti mulai dari dia di dalam kandungan sampai dia keluar sampai dia menjadi tua. Toh, jadi siklus hidup itu dia ada dua materi. Kalau dalam garis besar di koas di dalam stase itu di materi tentang anak.
stase anak sama interna. Interna itu dia terusus ke bagian geriatri. Nah, yang pertama itu untuk mendiagnosis neonatus. Itu sebelumnya kita kalau misalnya ini kusangkut pautkan Ki dengan preklinik sama klinik. Nah, usia kehamilan itu menjadi point of view dalam hal mendiagnosis untuk menentukan bagaimana prognosis dari bayi. Nah, untuk keberlangsungannya bayi sampai seterusnya sampainya dia meninggal. Nah, mulai dari preterm kurang dari 37 minggu, aterm atau cukup bulan 37 sampai 42 minggu, posterm atau lebih bulan, lebih dari 42 minggu, dengan berat badan lahir yang normal itu rentangnya 2.500 sampai 4.000, BBLR, bayi berat lahir rendah 1.500 sampai 2.499. Nah, jadi kalau misalnya bayi lahir ditimbang itu harus tahu betul berapa angka di belakangnya. Nah, tidak boleh dibilang 2.400. Maksudnya kan biasa orang membulatkan toh. Tapi kalau dalam hal berat badannya bayi, tidak boleh orang membulatkan sama sekali karena itu menentukan bagaimana prognosisnya bayi, bagaimana caranya kita menindaki, toh bagaimana caranya kita memberikan penanganan. Misalnya kayak begini, 2.499, toh biasanya orang membulatkan 2.500. Beda loh, 2.499 itu masih dikatakan BBLR, sedangkan 2.500 itu sudah termasuk normal. Sementara penanganan bayi BBLR dengan penanganan bayi yang lahir normal, baik itu berat badan lahirnya itu normal, dia bisa aterm atau posterm, toh dia itu akan beda Ki. Misalnya dia BBLR dan dia preterm, dia biasanya tidak langsung dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Biasa dia diberikan nutrisi melalui jalur infus toh dextrose, karena kalau misalnya dia kurang dari 32 minggu bisa jadi dipicu belum terbentuk refleks sakingnya, refleks untuk menghisapnya. Toh dia kan refleks menghisap kan dia terbentuk pada usia 37 minggu. Toh jadi akan jelas berbeda Ki penanganan pada bayi dengan usia kehamilan yang cukup dengan berat badannya juga. Jadi teman-teman itu harus tahu betul bagaimana caranya diagnosis. Tidak boleh langsung pergi-pergi saja membulatkan. Nah, bayi berat lahir sangat rendah 1.000 sampai 1.499 gram, bayi berat lahir amat sangat rendah kurang dari 1.000 gram, dan ada sebenarnya kurang dari 800 juga beratnya bayi. Nah, tapi umumnya itu cuma ini J4 yang dipakai kalau misalnya baik di klinik ataupun di preklinik. Ini untuk ini teman-teman tuh harus paham betul bagaimana alur resusitasi neonatus. Nah, beda gitu alur resusitasi neonatus sama resusitasi anak. Nah, tapi kita bahas tentang resusitasi neonatus. Nanti teman-teman juga nanti dapatkan di CSL 5. Nah, dan kebanyakan juga akan lebih sering digunakan, lebih sering ditanya alur resusitasi neonatus itu pada saat di rumah sakit, baik di rumah sakit ataupun dalam hal mengerjakan soal untuk ujiannya nanti. So, karena untuk resusitasi anak itu jarang dilakukan di rumah sakit. Bahkan so far sampai sekarang, bahkan sampai tingkat 2 di Opcin, tidak pernah dapat kasus kita lakukan resusitasi pada anak. Nah, kebanyakan itu pada neonatus. Yang pertama toh, ini kalau misalnya kalian belajar sama dokter Emma, atau dokter Emma Alaisiri, dia itu 4 pertanyaan wajib ini harus berurut ditanyakan. Misalnya bayinya lahir toh, tanyakan yang pertama dia cukup bulan, air ketubannya jernih, bernapas atau menangis, tonus otot baik atau tidak. Nah, kalau misalnya dari keempat ini semua jawabannya iya, maka akan dilakukan perawatan rutin. Perawatan rutin itu ini juga harus berurut, nah diberikan kehangatan, maksudnya diselimuti dulu bayinya, toh pada saat bayi lahir diselimuti dulu bayinya, toh habis itu dibersihkan jalan nafas, dibersihkan
Kan jalan nafas itu dengan menggunakan suction, mulai dari di hidung baru di mulut. Nah, tidak boleh di mulut dulu baru di hidung, karena jangan sampai cairan yang ada di hidung akan kembali lagi turun di mulut. Jadi yang dihisap itu mulai dari di hidung dulu baru yang di mulut. Nah, setelah itu sudah dibersihkan jalan nafasnya, kita keringkan bayinya atau dibersihkan, kemudian dinilai warna kulit. Karena biasanya kalau misalnya bayi lahir toh masih ada gitu sisa-sisa cairan tubuh yang di dalam pasnya, dia di dalam plasenta, di dalam rahimnya ibu yang kayak selaput-selaput warna putih. Jadi harus kayak nilai betul bayinya. Apalagi kalau misalnya bayinya lama di jalan lahir, bisa jadi toh bayinya bisa jadi biru. Nah, di situ kita bagaimana caranya memutuskan akan dilakukan resusitasi atau tidak. Toh, nah kalau misalnya dari keempat pertanyaan awal ini jawabannya tidak, maka diberikan kehangatan, diposisikan, dibersihkan jalan nafas. Kalau kita rasa bayinya bukan rasa, kita dengar bayinya belum menangis atau kayak ada suara gargling, toh kemudian dikeringkan, dirangsang, dan setelah itu direposisi. Setelah itu dievaluasi pernapasannya, napasnya, frekuensi jantung, dan kemudian warnanya. Tapi kalau misalnya bayinya bernapas dengan frekuensi jantungnya lebih dari 100 dan warna kulitnya dia warna merah, toh maka dilakukan perawatan observasi. Perawatan observasi itu yang ini, perawatan rutin. Nah, kalau misalnya bayinya apnu atau misalnya frekuensi jantungnya kurang dari 100, berikan VTP, ventilasi tekanan positif. Nah, ventilasi tekanan positif dulu 1 kali. Tapi kalau misalnya dia masih denyut jantungnya kurang dari 60, dilakukan VTP sekaligus kompresi dada. Pom pas pas, pom pas pas, pom pas pas. Nah, selama 30 detik. Itu bandingnya 30/2. Nah, frekuensi 30/2. Nah, setelah itu kalau misalnya bagus dilakukan kembali perawatan rutin. Tapi kalau setelah dilakukan VTP sama dilakukan kompresi dada masih belum bagus, diberikan epinefrin. Diberikan epinefrin untuk sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan intubasi. Nah, tapi kebanyakan itu soal kalau misalnya di siklus toh apa yang dilakukan setelah bayinya diposisikan toh dikeringkan, dirangsang, diposisikan, dan kemudian frekuensi jantungnya itu masih kurang dari 100. Kan itu ditanyakan. Tapi kalau pertanyaannya kayak begitu, yang pertama dilakukan dulu VTP. Tapi kalau pertanyaannya tuh sudah dilakukan VTP tapi masih frekuensi jantungnya masih kurang, berarti dilakukan VTP kembali ditambah dengan kompresi dada. Nah, setelah bayinya lahir, yang dinilai adalah Apgar score. Apgar score itu dinilai pada menit pertama sama yang Apgar score yang bagus itu 8 sampai 10, tapi biasanya 8/10 itu bagus nih. Hmm, 8/10 bagus nih. Apgar score itu ada kepanjangannya, appearance, pulse, grimace, ekspresinya bayi, activity, sama respiration. Kalau misalnya toh pada menit pertama Apgar skornya kurang dari 7, toh Apgar skor kurang dari 7 dinilai tiap menit. Pada menit kelima lagi dinilai. Toh kalau misalnya pada menit kelima Apgar skornya masih kurang dari 7, dinilai tiap 5 menit sampai menit ke-20. Nah, dinilai tiap 5 menit sampai menit ke-20. Nah, kalau misalnya bagus nih Apgar skornya, baru dilakukan pengklaiman tali pusat pada bayi yang baru lahir. Nah, sudah diklaim tali pusatnya, baru akan dilakukan inisiasi menyusui dini. Toh inisiasi menyusui dini. Apgar score itu yang dinilai appearance, yang berarti yang pertama itu warna kulitnya. Nah, warna kulitnya itu paling, pokoknya ini Apgar score
singkatan. Nah, ini poin yang paling penting akan sering teman-teman lakukan di klinik. Kalau misalnya ada bayi baru lahir, kakak-kakak bidan akan suruh teman-teman untuk menilai Apgar score sama membalar puls. Pulsasinya bayi dinilai, grimesnya kalau misalnya diberikan rangsangan toh dinilai apakah dia meringis atau tidak, aktivitasnya bagus di pergerakannya, tidak kaku ji, sama apakah dia menangis, kuat menangis ji. Mungkin tahu dia kuat menangis atau tidak, jantung juga dicubit sekali. Nah, karena beda itu bayi, kasihan sama kita orang dewasa. Jantung juga bertenaga sekali untuk cubit-cubit bayi, karena kan kita tahu tuh belang bayi itu kulitnya masih tipis, beda sama kita. Nah, setelah itu misalnya bayinya dinilai warna kulitnya tidak bagus, toh bayinya dinilai tidak bagus, atau misalnya curiga, kenapa ini bayinya kuning, toh kenapa ini bayinya kuning, tuh bayi kuning itu biasa sering terjadi pada bayi baru lahir. Nah, tapi teman-teman harus pahami, ada yang kuning fisiologis, ada kuning yang patologis. Nah, kalau misalnya dia kuning, mati lampunya. Dia kuning itu bisa karena adanya akumulasi dari bilirubin pada kulit, sklera, dan mukosa. Toh biasa orang bilang ikterus. Toh iya, yang kenapa aku bilang tadi penting sekali kita tanyakan dia usia kehamilannya, ibunya pada saat dia lahir, pada saat melahirkan bayinya, dia cukup bulan atau tidak, karena menurut penelitian memang presentasi bayi pada yang cukup bulan untuk kemungkinan terjadinya kuning itu 60-70% dan meningkat pada bayi yang kurang bulan. Nah, sampai 80%. Nah, jaundice yang kuning itu yang patologis, jaundice patologis pada 24 jam pertama kehidupan dan terus menerus sampai 7 hari kehidupan. Nah, jadi teman-teman harus pahami, ada yang kuning yang memang normal, ada yang memang kuning yang tidak normal. Kuning yang normal itu 2-3 hari kehidupan. Nah, tapi kalau misalnya dia kuning memang pada sebelum 24 jam setelah dia lahir dan sampai terus menerus makin kuning sampai 7 hari setelah dia lahir, berarti itu patologis. Tapi bukan berarti tetap dibiarkan. Nah, kalau misalnya dia kuning, bukan berarti dia dibiarkan sampai 7 hari. Betul, baru kita diagnosis jaundice. Selama observasi, selama 7 hari itu pasti akan tetap diobservasi di rumah sakit. Nah, tetap diobservasi, tetap diperiksa bilirubinnya ini bayi. Toh sambil ditanya juga bagaimana persalinannya ibu. Nah, sambil ditanya juga riwayat persalinannya ibu. Bayi kuning tuh bisa ada banyak penyebabnya. Bisa jadi karena breastfeeding jaundice, ada breast milk jaundice. Nah, bisa karena memang air susunya ibunya yang bikin dia kuning, bisa karena kekurangan air susunya ibu. Nah, breastfeeding jaundice itu karena kurang pemberian ASI-nya ibu. Itu kenapa dianjurkan untuk dilakukan pemberian ASI pada wajib. Nah, pada 6 bulan kehidupannya bayi. 6 bulan kehidupannya bayi. Nah, dikatakan cukup, ASI itu dikatakan cukup 20-30 mili. Nah, 20-30 mili dengan pemberian 6-8 kali per hari. Itu nutrisinya bayi dikatakan cukup di pemberian ASI itu seperti itu. Dan bagaimana caranya dinilai itu cukup atau tidak? Dinilai pengeluaran urin. Urinnya ya pasti penggantian popoknya toh 6-8 kali per hari, akan sering-sering karena pemberian ASI-nya juga sering-sering, karena 20-30 mili untuk bayi itu bayi yang baru lahir itu lumayan besar. Nah, beda memang sama kita ini yang sudah besar akan terlihat sedikit. Nah, karena memang tidak sesuai kapasitas. Breastfeeding jaundice itu karena kekurangan ASI-nya ibu, dia biasanya pada 2 atau 3 hari pasnya dia bayi lahir. Karena memang pada awal-awal ibu melahirkan belum terlalu banyak produksi ASI.
Yang kedua ada breast milk jaundice. Dia memang terus karena air susunya ibu. Dia sorry nah dia memang air susunya ibu kan para bayi baru lahir dilakukan IMD pada 30 menit, 30 menit pasca bayi baru lahir. Toh, nah dinilai itu selama 1 hari. Kalau misalnya bayinya kuning selama belum sampai 24 jam dia lahir, berarti itu bisa jadi diduga karena air susunya ibu. Tapi kalau ada juga skor untuk tahu sampai seberapa parah ini jaundisnya bayi. Ada namanya skor Kramer. Nah, skor Kramer kan ada 5. Yang pertama itu derajat yang pertama itu mukanya jadi saja sampai leher. Toh seperti ini bayi yang di sebelah kiri. Yang kedua itu dada dan punggung sampai dengan umbilikus. Yang ketiga itu di bawah umbilikus sampainya dengan lutut. Yang keempat itu lengan dan ekstremitas bawah. Lengan sama ekstremitas bawah. Dan yang terakhir itu dia telapak tangan. Pokoknya nilai nih. Kalau misalnya di klinik toh bagaimana caranya kita tahu secara cepatnya tahu toh itu bayi kuningnya skor Kramernya sampai derajat berapa toh yang pertama itu bandingkan misalnya telapak tangan tak sama telapak tangannya bayi atau telapak kakinya bayi. Nah, tapi karena kalau misalnya masih sama warnanya, toh berarti maksudnya bukan dibilang baik alhamdulillah tidak, setidaknya mengurangi risiko keparahan dari icterusnya bayi. Toh karena kalau misalnya sama beda warna telapak tangan tas sama telapak kakinya bayi, berarti itu bayi sudah sampai ke skor Kramer 5. Nah, itu cara cepat taunya. Yang pertama itu telapak tangan. Nah, yang pertama itu telapak tangan, yang cara mau tahu dahinya bayi kita kasih begini. Nah, yang pertama tuh kalau misalnya kita lihat itu agak kuning, kalau misalnya kita kasih kayak begini dan dia agak warna-warna agak-agak kemerahan, berarti dia kuning. Nah, kalau begitu, yang itu yang diajarkan di klinik sama dokter Syam. Ada 2 cara untuk tahu cara cepatnya. Nah, untuk tahu cara cepatnya. Jenisnya adalah pertama kehidupan, 4 hari ke-7 bulan, bilirubinnya 5-6 mg per desiliter. Untuk yang patologis terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. Nah, sebelumnya bayi pulang, toh pastikan ibunya sudah diajarkan namanya PMK. Nah, ibunya diajarkan untuk PMK dan paham bagaimana dan apa manfaatnya PMK. Toh, PMK karena sangat penting untuk menunjang nutrisinya dan perkembangannya bayi. Nah, PMK yang intermittent ada macam-macam PMK. PMK yang intermittent dilakukan 1-2 kali sehari. Setiap perlakuan lamanya tidak kurang dari 1 jam. Tiap payudara minimal 30 menit. Nah, jadi tidak boleh cuma 1 payudara, Ji. Karena nanti teman-teman kan sudah minggu ketiga toh, kenapa beda kalau kenapa tidak boleh cuma 1 payudara, Ji? Ada yang bisa jawab? Karena kalau cuma 1 payudara toh bengkak sebelah ki yang harusnya keluar tidak lama nanti membengkaki payudaranya ibu toh karena tidak dihisap ki, maksudnya tidak dikasih keluarkan ki, aslinya bisa jadi berkembang ki menjadi abses. Nah, PMK intermittent juga itu untuk bayi-bayi yang belum stabil benar dan masih perlu pemantauan. PMK kontinu dilakukan selama 24 jam sehari terus-menerus. Jadi apapun yang ibu lakukan, biar membersihkan, biar memasak, tetap harus dilakukan PMK. Nah, kecuali ibu ke kamar mandi. Dan ini boleh dilakukan oleh pengganti ibu. Nah, sebelumnya juga ibu pulang,
Toh dipastikan kita edukasi mengenai imunisasi, apalagi terlebih kepada ibu ataupun orang tua yang pendidikannya rendah. Toh karena sebenarnya yang menjadi dokter toh yang paling sulit adalah orang tua atau memahamkan pasien yang pendidikannya tidak maksudnya tidak yang pendidikannya itu rendah Ki. Toh masih mending kalau sampai SMA. Kalau cuman tidak lulus SD atau tidak sekolah bagaimana? Toh susah sampai harus pakai bahasa yang paling sederhana saja kadang susah dipahami. Imunisasinya ini bukan cuma manfaatnya bukan cuma untuk bayi, tapi karena untuk semua orang, toh semua orang, untuk ibunya, untuk negara juga, karena untuk mengurangi angka resiko terjadinya berbagai macam penyakit. Toh apalagi sekarang kan ada namanya hepatitis akut, toh yang sering terjadi pada anak usia 6 sampai 12 tahun yang bisa diduga karena salah satu penularannya bisa karena makanan. Padahal tidak ditahu ini kalau misalnya ini bayi ini anak dikasih makan di rumah, tapi tidak kita tahu bagaimana kebersihannya makanan. Nah, jadi dipahamkan betul. Jadi imunisasi yang wajib itu adalah sampai teman-teman tahu ada yang bisa jawab imunisasi wajib dari pemerintah sampai usia keberapa? Sampai usia 18 bulan. Nah, sampai yang pemberian campak. Nah, jadi pada saat bayi lahir, usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sama 18 bulan. Itu yang biasa yang dikasih pada saat SD, itu yang teman-teman bisa pahami. Enggak apa-apa, jadi misalnya teman-teman jawab nih kalau misalnya bertanya, nah jangan takut salah. Maksudnya biar lebih ada feedback begitu. Toh karena tengah malam juga ini pasti mengantuk juga teman-teman. Jadi imunisasi wajib itu sampai umur 18 bulan. Nah, sampai pemberian campak. Selebihnya itu boleh imunisasi tambahan. Kayak misalnya hepatitis, bisa tivoid, nah imunisasi terserah ibunya bagaimana, terserah kita sebagai ibu, orang tua, bagaimana caranya proteksi anak tak. Untuk tumbuh kembang anak, sebenarnya kalau misalnya di klinik, ya pada umumnya Jila, kita lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, karena yang paling banyak diimplementasikan adalah materi yang sebelumnya, bukan tumbuh kembangnya. Nah, karena tumbuh kembangnya itu diambil lagi spesialisnya. Toh kalau misalnya kita mau tahu, tapi tumbuh kembang anak itu lebih banyak ke psikologi. Nah, psikososialnya anak yang mesti kita kembangkan. Nah, sama untuk tahu cara tumbuh kembang anak itu kebanyakan dipelajari di CSL 5. Di CSL 5 sama dokter Martira. Nah, pertumbuhan. Pertumbuhan itu perubahan besar jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan ataupun skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Pola teratur dapat diramalkan hasil proses pematangan. Kebutuhan dasar anak ada 3, asuh, asih, dan asah. Nah, yang mana itu asuh? Yang mana itu asuh? Yang fisik biomedis. Nah, yang contohnya kayak nutrisi. Jadi kita sebagai orang tua wajib memberikan anak 4 sehat 5 sempurna. Sandang, pangan, pakaian. Nah, perawatan kesehatan dasar, contohnya kayak imunisasi, biomedis. Nah, yang kedua itu kebutuhan emosi ataupun kasih sayang atau ASIH. Nah, jadi orang tua tuh tidak boleh semerta-merta cuman kasih lahir, disuruh rawat, tapi kita juga wajib untuk memberikan kasih sayang. Nah, memberikan kasih sayang.
contohnya itu anaknya disayang. Nah, bukan dipaksa, bukan tidak boleh, sebenarnya orang tua tidak boleh mempunyai sikap temperamen. Nah, temperamental ke anak. Nah, karena itu artinya menyalahi proses dari tumbuh kembangnya anak. Yang ketiga itu kebutuhan stimulasi mental ataupun asa. Contohnya kayak pendidikan, wajib dikasih sekolah anak, memberikan pendidikan agama, etika, mengajarkan tentang etika, moral, itu semua ada di asah. Untuk pertumbuhan, peningkatan ukuran tubuh itu yang paling sering dilakukan itu adalah pengukuran tinggi badan, panjang badan, berat badan, lingkar kepala, dan gigi. Nah, gigi. Untuk tahu status gizinya bisa dengan menggunakan dua skala. Ada CDC pada saat anaknya usia dari 5 tahun, ataupun dengan cara WHO pada saat anak usia kurang dari 5 tahun. Untuk perkembangannya itu dia ada motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa, sosialisasi dan kemandirian. Motorik kasar itu contohnya kayak misalnya tengkurap, duduk. Kalau misalnya motorik halus itu misalnya kayak ketawa, diajarkan untuk bicara, bilang mama, papa, kayak begitu. Nah, kalau bicara ataupun itu tadi bicara atau bahasa. Kalau misalnya untuk motorik halus itu kayak misalnya menggambar, mencoret-coret. Nah, sosialisasi dan kemandirian. Itu contohnya kayak tepuk tangan, bisa melambaikan tangan. Nah, itu contoh perkembangan anaknya. Dan untuk tahu screening perkembangan anak itu ada banyak cara. Bisa dengan menggunakan KPSP, buku KIA yang biasa diberikan di puskesmas, dan kemudian Denver 2. Nah, KPSP itu ada sampai 10 nilai, 10 poin. 9, tapi cuma 3, maksudnya 3 dibagi cuma sampai 3. 9 sampai 10 itu dia dikatakan sesuai, 7 sampai 8 itu dia meragukan. Kalau misalnya dia anaknya meragukan, diulangi 2 minggu penilaian. Nah, tapi kalau misalnya setelah diulangi 2 minggu penilaian, dia masih tetap begitu saja perkembangannya, diulangi lagi 2 minggu. Dan kalau misalnya dia masih menetap belum ada perkembangan, dirujuk ke spesialis tumbuh kembang. Nah, tapi kalau dia kurang dari 6, itu artinya dia penyimpangan, langsung dirujuk. Nah, pas teman-teman tahu apa-apa yang mesti dinilai ada di buku KPSP, ada di buku KPSP itu apa-apa yang mesti dinilai untuk tahu bagaimana perkembangannya, karena yang paling sering dipakai itu adalah KPSP. Nah, dan kalau misalnya CSL juga yang dipakai itu KPSP, setauku. Setelah untuk screening perkembangan, sampai tumbuh kembangnya anak dinilai, ada namanya proses menua. Nah, kalau misalnya orang tua kan bisa banyak nih terjadinya penyakit. Jadi kalau misalnya orang tua yang dilakukan adalah untuk mencegah tidak terjadinya keparahan. Untuk tidak semakin parah penyakitnya kalau misalnya tua. Contohnya kayak dibatasi nih semua makan, minum, pergerakannya yang paling harus diawasi adalah jatuh. Nah, karena orang tua itu paling rentang untuk jatuh. Dan menurutku untuk materi tentang geriatri selebihnya cuma begitu ya. Sama kalau misalnya orang tuanya geriatri yang paling sering itu kan adanya inkontinensia. Ada berapa macam jenis inkontinensia? Sampai ke 4, Pak. Iya, ada 4. Ada stres, ada urgensi, ada overflow, sama fungsional. Jadi untuk tahu bagaimana caranya menangani inkontinensia tersebut, harus tahu tipenya. Nah, harus tahu tipenya, karena beda-beda penanganannya. Itu prinsipnya. Untuk prinsipnya tahu inkontinensia, untuk prinsip penanganannya itu harus tahu penyebabnya apa. Nah,
karena beda-beda ki tiap tipe, beda-beda ki penyebab beda-beda ki penyebabnya, beda-beda ki penanganannya. Kalau materi tentang siklus overall kayaknya begitu yang secara garis besar, baik yang ada di klinik ataupun yang ada di preklinik. Selebihnya tentang penyakit-penyakitnya itu jarang keluar di ujian preklinik, sama kalau misalnya di klinik itu paling sering yang paling sering didapatkan itu kaput. Nah, kaput karena lama di jalan lahir. Toh, kaput yang kayak ada kondeknya itu, makanya biasa itu ada anak-anak bilang, kenapa kayak panjang kepalanya, atau kenapa kayak berkondek, itu bisa karena dia lama di jalan lahir. Dan menurutku siklus cuma seputar sampai di situ, Ci, ya. Karena selebihnya teman-teman bisa baca lagi tentang bagaimana penyakitnya, karena memang siklus itu mirip-mirip BMD yang tidak begitu tidak ditahu bagaimana arahnya. BMD itu masih mending karena kita belajar tentang bagaimana mekanisme penyakit hampir semua toh. Tapi kalau siklus itu mulai darinya di dalam kandungan sampainya dia menjadi tua. Cuman segitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Misalnya ada yang mau bertanya, kita sharing. Kalau misalnya ada yang keliru, boleh teman-teman ingatkan lagi. Nanti kita sama-sama jawab pertanyaannya. Kalau misalnya teman-teman rasa saya ada keliru, nanti langsung disanggah. Nah, karena kurasa teman-teman juga lebih tahu nih, karena sudah minggu ketiga ternyata. Toh, tips dan triknya harus memahami bagaimana konsep tips dan triknya untuk jawab ujian, harus pahami apa yang dimau itu soal. Nah, karena biasanya soalnya memang siklus itu panjang-panjang, tapi intinya itu biasanya ada di paling bawah-bawah, Ji. Dan kebanyakan itu tentang kalau orang tua atau tentang bagaimana dia jatuh, tentang inkontinensia sama jatuh. Kebanyakan soal tentang jatuh. Nah, sama kalau misalnya yang paling tidak pernah alfa itu adalah resusitasi. Nah, alur resusitasi itu paling tidak pernah alfa. Yang mulai dari ditanya cukup bulan, tonus otot, nah, air ketuban jernih atau tidak, bernapas atau menangis, itu yang paling sering ditanya. Sama VTP, kapan dilakukan VTP, kapan dilakukan PTP, dan kompresi dada. Ya, cuman seperti itu, teman-teman. Saya kembalikan ke Marda Tila. Oke Kak, terima kasih banyak Kak atas pemaparan materi Kak. Tapi teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Tapi Kak izin bertanya Kak. Iya, Tapi Kak, mungkin bisa tadi yang di upgrade skor Kak. Siapa tadi share screen dari Ila? tadi sastranya dari Kak Ima. Saya. Iya Kak. Oh iya Kak, ini Kak mau bertanya Kak, yang di upgrade skor itu Kak, langsung kita pantau semuanya Kak, dan harus memang berurutan tadi dari kulitnya terlebih dahulu Kak, dan kalau misalnya dari skornya itu kurang Kak, apa selanjutnya yang bakal dilakukan Kak, atau biasa ditanyakan di situ Kak? Iya, langsung dijawab Mina. Iya, bagus sekali pertanyaannya Amar. Untuk nilai agar skor, sebenarnya harus tahu tujuannya untuk penilai Apgar skor tuh untuk periksa kondisinya bayinya sehat atau tidak, bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu harus berurut ini Apgar skornya. Tidak, Ji. Yang pertama kan dinilai yang look tuh. Ini yang pertama misalnya bayinya dia yang biru ataupun yang bagian sisi mananya yang merah. Toh sisi tubuh bagian mananya yang merah. Pada saat kita berikan rangsangan, boleh sekaligus dinilai itu grimace.
sama activity. Nah, jadi untuk nilai Apgar score itu tidak ada ketentuan bilang mesti berurut A dulu baru P atau G-nya dulu baru atau A-nya atau respiratorinya. Nah, itu tidak mesti berurut. Boleh jadi nilai sekaligus. Contohnya kayak pemberian rangsangan, kalau misalnya dirangsangkan, boleh sekaligus dinilai bagaimana ekspresinya bayi, toh sama aktivitasnya, atau activity, gerakan ototnya bagaimana. Kalau pulsasinya kan memang mesti diukur, toh sama dengan respiratorinya. Itu respiratorinya bayi betul-betul harus dilihat perkembangan dadanya. Nah, perkembangan dadanya mesti dinilai. Itu pulsasinya boleh dipakai enggak, ya. Respiratorinya itu boleh grimace, grimace, activity sama respiration, toh bukan respirator, respiration ini tiga-tiga ini boleh langsung dinilai. Nah, pada saat diberikan rangsangan bagaimana ekspresinya, apakah dia menangis betul atau tidak sama pergerakannya. Nah, ini grimace, GAR itu bisa langsung dinilai satu kali pemberian rangsangan. Iya, sampai sini paham Amar? Iya, paham Kak. Sama anu lagi Kak. Tadi kapan lagi Kak dilakukan itu apa tadi klaim sama potong tali pusat Kak. Sama kan ini untuk Apgar score juga. Kalau misalnya kita lihat di sini pada menit 1 dan menit 5 by normalnya tadi 8 sampai 9 Kak di 10. 8 sampai 10 Kak. Iya, kalau misalnya di menit 1 Kak, ini kurang dari 8 terus menit 5 sudah 9 lah, 9 mungkin Kak, atau 10 sudah normal. Setelah itu pas besoknya lagi dicek lagi Kak, atau dan ada terus selanjutnya bagaimana itu Kak? Dan tiap kapan ini dicek Apgar skornya Kak? Pas lahir bisa aja atau bagaimana Kak? Apgar skor dinilai itu pas lahir saja pada menit pertama. Toh, makanya itu bidan, dokter kandungan sama dokter anak seharusnya dia ada pada saat dia menerima bayi. Nah, sebenarnya prinsipnya harus ada pada saat menerima bayi, bukan cuma perawat anak. Nah, bukan cuma perawat perinatologi yang menerima bayi. Toh, dia keluar bayinya, sudah dikasih keluar bayinya, langsung diterima sama bidannya, bukan bidannya, perawat anaknya, langsung di situ dinilai Apgar skor pada menit pertama. Kalau misalnya Apgar skornya bagus nih, langsung dilakukan inisiasi menyusui dini, IMD, langsung dibaringkan ke atas dadanya ibu kalau dia persalinannya normal. Nah, tapi kalau misalnya dia persalinannya SC, dia dihangatkan sesuai dengan tadi alur resusitasi, dihangatkan, dikeringkan, dinilai warna kulitnya. Nah, karena prinsipnya Apgar score itu dinilai pada menit pertama sama menit kelima. Tapi kalau menit pertama dia bagus, jangan lagi nilai 5 menit setelah bayi lahir. Kecuali kalau misalnya menit pertama itu Apgar skornya kurang dari 8, kurang dari 7. Itu dinilai tiap 5 menit. Nah, jadi Apgar score itu cuma satu kali jadi dinilai. Itu Apgar score itu untuk tahu kita akan melakukan resusitasi atau tidak. Nah, jangan sampai ternyata bayinya asfiksia. Nah, untuk tadi kaitannya Mar tentang besoknya tiba terus toh Ya, Kak, itu jaundice. iya jaundice itu dua hal yang beda. Toh yang pertama kan bayinya memang kan dicek pertama bilirubinnya pada saat ada curiga dia kuning. Makanya pada secepat mungkin dilakukan inisiasi menyusui dini. Toh 30 menit paling lama itu paling cepat itu 30 menit setelah bayi lahir itu harus dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Toh disusukan ke bayinya itu untuk pengeluaran kolostrum untuk tahu kalau misalnya pasnya sudah dilakukan IMD sebelum 24 jam kehidupan dia ada kuning, bisa curiga, dicek dulu bilirubinnya, bisa curiga karena air susunya ibu atau breast milk jaundice. Tapi kalau misalnya
setelah 24 jam pertama, bayi lahir dia kuning, tidak apa-apa, maksudnya jangan terlalu panik. Karena biasanya dia normal, 2-3 hari, bayi itu normal, kuning. Itu fisiologis, Nah, fisiologis sih, tapi tetap juga dipantau. Itu kenapa bayi setelah lahir tidak boleh langsung dirawat gabung. Nah, harus dilakukan observasi 8 jam di ruang perinatologi setelah dilakukan IMD. Jadi tidak boleh langsung dilakukan rawat gabung. Nah, pada saat diobservasi 8 jam itu diperiksa Balar score. Balar score itu boleh kita kalau misalnya tidak ditahu, ibunya lupa dia sebenarnya berapa bulan berapa minggu dia usianya pada saat ini persalinan, bisa dinilai dengan menggunakan Balar score. Nah, yang dinilai itu Balar score yang pas 8 jam observasi, periksa berat badannya, panjangnya, lingkar kepala, suhunya, pemberian suntikan vitamin K. Alhamdulillah. Diberikan suntikan vitamin K di mana vitamin K? Di paha kiri. Nah, ini teman-teman keluar siklus ini wajib tahu di mana disuntik vitamin K. Jangan sampai pas klinik, teman-teman pas klinik itu boleh minta. Nah, boleh minta sama kakak bidan, bilang, Kak, mau Kak suntik vitamin, saya mau suntik bayinya vitamin K atau Hep B0. Nah, diberikan salep mata, suntik Hep B0 di paha kanan. Ingat, sekarang pemberian suntikan Hep B0 itu 30-60 menit setelah dilakukan suntikan vitamin K. Nah, jadi jangan sampai teman-teman salah suntik. Nah, jangan sampai Hep B0 dulu baru vitamin K. Vitamin K dulu baru Hep B0. Begitu Ammar untuk penjelasan tentang jaundice. Nah, tetap harus pahami dulu apa yang kapan dikatakan fisiologis, kapan dikatakan patologis. Dan untuk Apgar score itu dinilai cuma 1 kali. Betul-betul bayinya lahir, setelah lahir. Tidak dinilai untuk lahir, tidak Apgar score setelah 1 hari kehidupan. Karena artinya kalau misalnya Apgar score-nya tidak bagus, harusnya sudah dilakukan resusitasi. Toh, Apgar score-nya tidak bagus itu artinya bayinya asfiksia. Dan tidak, setauku tidak ada tuh penilaian Apgar score 1 hari setelah bayi lahir. Tidak ada penilaian kembali. Ya, mungkin begitu. Langsung dikoreksi kalau misalnya ada keliru, teman-teman. Oh iya Kak, tapi Kak, berarti setelah Apgar score ini dinilai menit pertama Kak, langsung berarti klaim sama potong tali pusarnya Kak Di? Iya, harus dinilai dulu. Dipastikan Apgar score-nya bagus. Baru setelah itu diklaim tali pusat. Ya, tali pusat itu kan diklaim 2 menit setelah bayi lahir. Hah? Oh ya Kak, sudahnya itu baru di IMD Kak Di? Iya, dilakukan IMD. Tapi ingat lagi kembali, dilakukan IMD untuk bayi yang cukup bulan. Nah, IMD itu dilakukan untuk bayi yang cukup bulan, karena kalau misalnya bayinya tidak cukup bulan, kurang dari 37 minggu, itu artinya tidak boleh dilakukan IMD. Toh, harus harus di apa? Pas pakai NGT toh, pakai NGT karena belum ada tercipta, belum terbentuk refleks sakingnya. Refleks saking kan 37 minggu di bayinya baru terbentuk. 37 minggu usia kehamilan baru terbentuk. Oh iya Kak, makasih banyak Kak Ima. Sudah jelas juga. Iya, Amal, sama-sama. Teman-teman langsung bertanya kalau tidak jelas, nah, tidak terlalu fokus selesai ini. Tapi Kak izin bertanya. Iya, Wadi.
Tapi kok berarti walaupun normal, tapi kalau misalnya Apgar skornya cukup 8, berarti tidak boleh langsung IMD di Kak. Harus langsung ke bagian yang itu, bagian yang di itu tadi. Apa ya? Bagian yang sebelum slide ini Kak. Berarti langsung di bagian yang ini Kak, kalau misalnya Apgar walaupun normal. Walaupun maksudnya kan tadi kita bilang Kak, kalau misalnya normal terus Apgar skornya 8, berarti langsung IMD. Kalau misalnya sesar di apa dulu tadi Kak? Di apa kalau di sesar? Sama. Tidak langsung IMD Kak, kalau misalnya sesar tadi Kak? Iya, tidak langsung IMD. Harus dihangatkan. Sorry. Harus dihangatkan dulu. Toh yang dihangatkan, dikeringkan, diberikan rangsangan, dinilai orang kulitnya. Karena berarti Kak, walaupun kelahirannya secara normal, tapi Apgar skornya kurang dari 8, perlakuannya sama seperti di sesar tadi Kak, dihangatkan dulu, bla bla bla, dikeringkan, yang itu Kak. Iya, mungkin kuluruskan jawabannya. Nah, Pak Ude, walaupun dia normal, kan kita kalau misalnya kan kerjasama itu ya dokter Opjin sama dokter anak, ada kita sediakan dokter Opjin akan minta sarung bayi yang masih baru, di situ kita keringkan bayinya, langsung dilakukan IMD, langsung dinilai Apgar skor di situ bagus, langsung dilakukan IMD. Itu kalau misalnya dia persalinan normal. Tapi kalau misalnya dia SC ataupun sesar, dia dilakukan IMD setelah ibunya keluar dari kamar operasi. Setelah selesai pemulihan, bayinya itu dihangatkan dulu di bawah apa? Di inkubator Kak? Iya, inkubator. Maksudnya begitu jawaban yang Wade mau? Tapi kamu izin bertanya ya. Kapan itu Kak dilakukan VTP itu bersamaan dengan kompres dada? Apakah pas kurang dari 60 atau VTP dilakukan yang sama dengan kompres dada? Iya, pada saat sudah dilakukan satu kali VTP dan frekuensi jantungnya masih kurang dari 60, VTP pom pas langsung kompresi. Nah, VTP dan kompresi itu prinsipnya pom VTP pom pas 30/2, pom pas begitu frekuensi dilakukan PTP-nya, nah tidak boleh maksudnya tidak boleh di apa ya istilahnya, tidak boleh dipencet-pencet begini saja itu ambubeknya, tidak boleh, harus dinilai betul bagaimana perkembangan dadanya bayi. Nah, karena kemampuan untuk oksigennya itu bayi sama kita beda. Nah, beda. Kompresi darah pom pas setelah 30 kali baru dilakukan 1 kali kompresi dada. Selama 30 detik. Tapi kalau misalnya sudah dikompresi sama di PTP tadi berapa kali Kak? Kalau misalnya tetap di 60, kurang dari 60 sampai berapa kali Kak dilakukan? Ada yang bisa jawab sampai berapa kali? Prinsipnya resusitasi neonat sama dengan resusitasi dewasa. Nah, sama di resusitasi dewasa. Yang pertama kalau penolongnya sudah capek. Nah, yang kedua setelah 30 menit dilakukan kompresi dada, bayinya tidak kunjung lahir. Nah, setelah 5 siklus dilakukan PTP dan kompresi dada,
Iya, sorry. Setelah penolongnya capek, dan yang kedua setelah 5 siklus dilakukan VTP dan kompresi dada, bayinya tidak kunjung bernapas. Itu baru berhenti lakukan resusitasi neonatus. Tapi ya Kak, terima kasih Kak. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau menolong juga bayi itu jangan Ki, maksudnya sebatas kemampuan karena Allah tuh gitu, tapi nanti bisa sampai kapan Ki bisa untuk resusitasi. Misalnya Into sudah lewat sampai 5 siklus tapi bayinya tidak lahir. Toh, tapi kita merasa, ih kok dong masih bisa gini ditolong bayinya, masih bisa aja Kak, masih ada di tenagaku. Tapi maksudnya Allah juga kasih kita ilmu, bukan semata-mata cuma diberikan tuh. Tapi ada juga tujuannya kita dikasih ilmu. Toh kita ada tujuannya juga kita belajar. Toh karena prinsipnya adalah sampai 5 kali sih pas bayinya yang maksudnya kodong masih bisa gini, kodong masih bisa ji. Tapi karena prinsip penanganannya cuma sampai 5 kali dan kalau misalnya kita capek lagi, sudah nih berarti lain nih, bukan nih lagi kuat ranah tak itu kalau sudah berusaha ya, karena ada yang paling menentukan tuh, yang di atas yang paling menentukan. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tidaknya berusaha untuk tolong itu bayi dulu. Gitu. Tapi Kak itu 5 siklus baru dikasih epinefrin Kak, atau yang pertama kalinya Kak? Sebenarnya untuk pemberian epinefrin itu diberikan kalau misalnya kita mau lakukan intubasi. Jadi untuk prinsip penanganannya itu tidak wajib untuk memberikan epinefrin kecuali mau dilakukan intubasi. Jadi untuk awal resusitasinya itu cuma sampai 5 siklus, tidak ada pemberian obat. Kecuali mau lakukan intubasi. Baik, terima kasih Kak. Tapi Kak, terima kasih banyak Kak. Tapi teman-teman masih ada yang mau bertanya? Tapi Kak mungkin sudah ada nih Kak yang mau bertanya. Sebelum kami tutup Kak, barangkali ada sertifikat dari teman-teman RPK. Iya, terima kasih teman-teman. Oh iya, boleh Kak tambahkan Ki lagi dulu. Iya Kak, boleh Kak. Ya, ini sekaligus ini ilmu ilmu anestesi. Itu epinefrin boleh dilakukan pada saat kita lakukan RJP. Boleh diberikan pada saat kita lakukan RJP. Nah, kalau di bayi saya belum pernah ya sih dapat, maksudnya belum sampai ke sana ilmu. Iya, belum sampai ke sana ilmuku, maksudnya belum Pak pernah baca bilang pemberian epinefrin itu bayi diberikan 5 siklus. Toh ataupun sebelum dari 5 siklus. Tapi kalau misalnya setelah dilakukan kompresi dada tidak kunjung berdetaki jantungnya, boleh dilakukan penyuntikan epinefrin secara intramuskular. Nah, Amar begitu. Nah, kalau ini ilmu anes masih lupa-lupa ya sih, masih fresh-fresh nih. Begitu kalau yang diajarkan dokter Siso. Berarti tetap di RJP dulu kali 30/2 kali baru epinefrin. Iya. Baru pemberian epinefrin, tapi harus pahami konsepnya juga, pemberian epinefrin sesuai dosis. Oh ya, makasih Kak. Iya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak.
Tapi Kak sebelumnya boleh minta tolong Kak untuk ditutup share screen-nya Kak. Kami Oh, mau iya, share iya. screen Iya. sertifikat Kak. Sorry, Iya. sorry. Kak, terima kasih Kak. Iya. Tapi teman-teman bisa on cam kita foto bersama. Ih, ternyata cantik-cantik semua teman-teman deh. Nah, ya. Tapi ada yang bisa bantu screenshot. Sini saya Ila. Oh iya, boleh sih. Tunggu. Jadi sini mungkin ini. Baik, saya pandu untuk dokumentasinya mulai dari 3, 2, 1. Sudah selesai Kak. Terima kasih Satria. Jangan dikoleksi foto aku nah, kasihan. Ini segala malam. Tapi Kak, terima kasih banyak Kak. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah. Terima kasih juga teman-teman sudah mengundang saya. Maaf Iya, Kak. karena sempat tertunda. Semangat blok siklusnya dan semoga lulus. Amin, Cepat-cepat Allah. nih, cepat-cepat nih klinik. Bukan cuman blok siklus yang lulusnya, cepat-cepat nih klinik. Terlalu banyak peraturan. Takutku ada ketua BEM lagi. Tutup mental Pak Ketua. Iya, itu jangan Kak. Aturan. Terima kasih banyak Kak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.